Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dede Farmawati. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian umum ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas penerimaan dan/atau penjualan suatu barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada para konsumen. Dalam ilmu ekonomi tersebut dipecah lagi menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang keduanya memfokuskan pada lingkup aktivitas ekonomi yang dijalankan. Apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro bisa didefinisikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup sempit. Contoh ekonomi mikro bisa dilihat dari pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan atau keuangan rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro didefinisikan sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cangkupan wilayah yang lebih luas. Contoh ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas neraca keuangan sebuah negara seperti Indonesia. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. 1. Ruang lingkup mikro. Permintaan dan penawaran. Permintaan yakni barang dan/atau jasa yang diminta konsumen pada waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu dan harga tertentu. Elastisitas permintaan merupakan besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran merupakan besar kecilnya penawaran suatu produk yang digunakan oleh perubahan harga. Teori produksi. Teori produksi merupakan landasan yang digunakan untuk menganalisa tingkat produksi dan biaya barang dan jasa yang dijual tentu melewati proses produksi. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perilaku konsumen merupakan proses konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan membuang produk dan jasa pasca konsumsi. Adapun juga pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli. Pasar erat kaitannya dengan teori distribusi, yakni membahas atau menyalurkan barang dan/ataupun jasa. Adapun juga mekanisme harga. Mekanisme harga merupakan perubahan harga karena kondisi tertentu yang bersifat fleksibel. Penentuan sebuah harga didasarkan pada tingkat penawaran serta permintaan konsumen terhadap barang dan/atau jasa. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ruang lingkup makro. Adapun juga pengeluaran output dan pendapatan input. Pengeluaran merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi barang dan jasa. Pengeluaran dalam cangkupan ekonomi makro tentu bukanlah pembahasan pengeluaran suatu perusahaan dalam skala kecil, melainkan pengeluaran sebuah negara. Output menjadi cerminan pendapatan yang nanti akan didapatkan, sedangkan pendapatan merupakan besarnya biaya masuk yang didapatkan dari proses penjualan barang dan/atau jasa. Pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi seseorang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja. Pengangguran berkaitan erat dengan beban suatu. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus sebagai akibat adanya mekanisme pasar karena beberapa faktor. Sedangkan deflasi merupakan penurunan harga dalam suatu periode yang berakibat bertambahnya nilai.
3. Harga komoditas barang. Dalam ekonomi mikro, komoditas barang meliputi barang konsumsi sehari-hari meliputi sandang dan pangan, sehingga memiliki indeks kecil. Sedangkan dalam ekonomi makro, karena cangkupannya meliputi barang yang diperjualbelikan memiliki indeks lebih besar. Yang keempat, fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat yang dimiliki ekonomi mikro dan makro pun memiliki perbedaan masing-masing. Dalam ekonomi mikro, manfaat yang dimiliki yakni agar dapat menentukan besarnya harga dari sebuah produk. Sedangkan dalam ekonomi makro, fungsi dan manfaat dititik beratkan kepada stabilitas agar penyelesaian masalah ekonomi dapat dilakukan. Yang kelima, tujuan analisis. Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi mikro yakni cara memperoleh keuntungan yang diharapkan, yakni dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Sedangkan tujuan ekonomi makro dalam cangkupan luas. Tujuan berfokus pada aktivitas ekonomi yang mempengaruhi segala hal dalam skala nasional dan internasional. Hubungan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Meskipun memiliki beberapa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, juga saling berhubungan. Adanya perubahan dalam ekonomi makro dan memberikan dampak berupa perubahan pada ekonomi mikro. Hal tersebut bisa dirasakan dalam contoh manakala harga minyak di dunia naik, maka harga-harga kebutuhan pokok pun turut melonjak. Manfaat mempelajari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Manfaat mempelajari ekonomi mikro lebih kepada bagaimana menggunakan sumber daya dengan efisien dan efektif. Dengan mempelajari ekonomi mikro, dapat mengetahui penghematan sumber daya yang terbatas dan mengetahui bagaimana cara meraih kepuasan tertinggi dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Manfaat yang mempelajari ekonomi makro antara lain dapat tahu mengenai pendapatan nasional, neraca pembayaran nasional, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Terima kasih sudah menonton channel saya. Maaf jika saya kurang menyampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.